Ini materinya adalah tentang faktor SDM ya. Jadi untuk jurusan manajemen itu sebenarnya banyak, kan ada peminatannya manajemen SDM ya. Jadi untuk manajemen peminatan sumber sumber daya manusia itu misalnya masuk di posisi HRD ya, HRD di sebuah perusahaan. Nah, jadi untuk posisi HRD sebenarnya, ini sangat penting untuk diketahui. Jadi HRD itu bukan hanya tentang perekrutan, tapi juga fokus pada human resources ya, SDM yang ada di lingkungan organisasi. Nah, di sini kita melihat seperti apa sih peran SDM itu dalam proses manajemen perubahan. Oke, nah, dimensi tersembunyi dalam perubahan itu salah satunya adalah aspek emosi. Oke, aspek emosi dalam karyawan. Kemudian proses transisi individu, kontrak psikologis. Nah, jadi ini dimensi yang sering tersembunyi dalam manajemen perubahan. Manajer dari sebuah organisasi atau perusahaan cenderung pada indikator yang terlihat. Salah satu indikator yang terlihat adalah profit. Nah, profit. Jadi kita melihat bagaimana profit perusahaan itu naik sebanyak berapa persen setelah dilakukan perubahan. Atau juga seringkali market segment atau market coverage gitu. Kemudian indikator selanjutnya seringkali digunakan adalah competitiveness atau persaingan dari sebuah perusahaan. Nah, ini yang sering digunakan sebagai indikator dalam manajemen perubahan itu berhasil atau tidak. Nah, ada faktor yang sebenarnya tidak terlihat. Sebenarnya tidak terlihat ya. Nah, yaitu faktor emosi dari karyawan. Nah, ini kalau tidak dimanajemen dengan baik, ini menjadi bom waktu. Nah, coba teman-teman melihat perubahan apa yang terjadi dalam suatu negara ya. Jadi, kita bicara tentang organisasi. Jadi, organisasi itu bisa dalam suatu perusahaan, bisa dalam organisasi kemasyarakatan, bahkan negara juga disebut dengan organisasi. Nah, di suatu negara terjadi perubahan. Siapa sih yang mempelopori perubahan? Itu ya. Siapa sih yang mempelopori perubahan? Kita sering bilang bahwa mahasiswa itu adalah agent of change. Agen perubahan, ya kan? Agent of change. Nah, coba teman-teman lihat ketika terjadi krisis 98 gitu. Ketika terjadi krisis 98 pada saat itu, apa sih yang diabaikan oleh pemerintah pada saat itu? Yang diabaikan pemerintah pada saat itu adalah aspek emosi daripada masyarakat yang pada akhirnya memuncak. Pada akhirnya memuncak dilampiaskan dalam bentuk demonstrasi. Ya. Tapi apa faktor ya?
Apa faktor terjadinya perubahan saat itu? Adanya faktor krisis moneter. Kalau kita bilangnya krisis moneter ya, tapi secara internasional dibilangnya krisis finansial Asia. Karena pada saat itu yang mengalami krisis moneter nggak hanya Indonesia, tapi hampir seluruh Asia Tenggara. Gitu. Nah, tapi yang paling berdampak pada kita saat itu adalah dengan tumbangnya pemerintahan yang otoriter yang memerintah selama 32 tahun. Gitu. Nah, sejak itu apa sih dampak yang kita alami sampai sekarang? Sudah berhasilkah kita memanajemen perubahan yang sudah berhasilkah kita memanajemen perubahan yang terjadi pada saat itu? Itu ya. Apakah apakah indikator yang kita lakukan, yang kita buat sebagai berhasilnya perubahan yang terjadi pada saat itu? Apakah perubahan yang terjadi itu dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, rasio hutang, PDB, indeks pendapatan per kapita, indeks ketimpangan, indeks korupsi. Nah, dari beberapa indikator ini, apakah kita sudah berhasil memanajemen perubahan? Kemudian dari segi kebebasan masyarakat, dari segi kebebasan berpendapat, gitu. Bahkan sih sekarang dari segi kebebasan berpendapat terkadang kebablasan ya. Kita ini terkadang banyak di antara masyarakat yang berkomentar tidak menggunakan dasar yang kuat, data yang kuat, dan juga norma sosial yang patut gitu. Nah, jadi kita harus melihat dimensi yang lain daripada indikator-indikator ekonomi tadi itu. Coba kita lihat indikator yang lebih, yaitu ke SDM-nya. Oke, kita lihat. Nah, salah satu indeks kemiskinan yang dikeluarkan oleh WHO menyatakan bahwa Indonesia masuk dalam peringkat termiskin sejajar dengan negara-negara Afrika. Ya. Jadi, apakah kita berhasil melakukan perubahan yang terjadi pada tahun 98 kemarin? Nah, jadi hal itu juga terjadi dalam setiap organisasi. Jadi pertanyaannya, apakah kita berhasil melakukan perubahan? Kita melihat juga aspek-aspek yang lain. Sekarang kita melihat aspek sumber daya manusia. Oke. Nah, faktor manusia dalam organisasi, dalam perubahan organisasi. Nah, jadi yang menjadi kunci utama apakah perubahan itu berhasil atau tidak adalah manusia. Jadi faktor SDM itu menjadi kunci utama berhasilnya perubahan atau tidak. Tetapi itu pula yang paling sering disalahkan, ya. Maksudnya yang paling sering diabaikan. Kita seringkali manajer itu terlalu fokus pada indikator yang bisa terlihat. Oke. Indikator yang bisa terlihat. Nah, jadi ada 6 dimensi dalam perubahan organisasi. Yang pertama adalah akal, politik, inspirasi, emosi, mindset, dan psikodinamik. Nah, jadi jangan naif juga bahwa di dalam organisasi itu juga merupakan arena politik. Ya, jadi di tempat kerja itu
Di tempat kerja itu jangan naif, itu adalah arena politik. Ya, setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Ada orang misalnya teman-teman bekerja di suatu perusahaannya, ada orang yang melakukan apapun untuk naik jabatan, gitu. Ada orang ya yang penting dilakukan hal yang menjadi tugasnya, nanti bos akan melihat kinerjanya gitu. Tapi terkadang bos bukan melihat kinerja, bos akan melihat siapa yang paling sering dilihatnya, siapa yang paling sering berinteraksi dengan dia gitu. Nah, jadi kembali ke Taufik, ada 6 dimensi dalam perubahan organisasi. Yang pertama adalah rasional, analitik, dan logis. Di sini kita melihat bahwa kita perlu memberikan rasionalitas, logika, dan alasan perubahan itu dilakukan kepada karyawan atau kepada seluruh aspek SDM-nya. Yang kedua adalah politik. Setiap individu atau kelompok itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda di dalam suatu organisasi. Nah, bagaimana seorang manajer bisa mengakomodasi atau meredakan tensi yang ada dalam antar kelompok. Kemudian inspirasi. Inspirasi itu berbasis nilai dan visi. Nah, jadi di antara semua kepentingan yang berbeda-beda di antara seluruh karyawan, perlu adanya visi agar semua memandang visi yang sama dan melakukan misi yang sama. Oke, emosi ya, emosi perasaan karyawan terhadap adanya perubahan itu, emosinya seperti apa. Terus mindsetnya seperti apa? Apakah apakah berpedoman pada keyakinan atau asumsi dasar? Psikodinamik atau dinamika psikologisnya karyawan. Nah, perubahan itu secara tidak langsung akan berdampak pada alam bawah sadarnya karyawan. Nah, kalau tidak tertangani keenam faktor ini menjadi titik awal gagalnya perubahan organisasi. Nah, satu sisi secara rasional karyawan akan mendukung perubahan, tetapi di sisi lain secara emosional karyawan belum tentu memberi dukungan penuh terhadap perubahan. Jadi para manajer berhasil memimpin perubahan harus menggunakan alasan-alasan yang bersifat emosional di samping alasan yang bersifat rasional. Nah, karena kepentingan masing-masing berbeda, maka berpolitik di dalam organisasi sesungguhnya merupakan hal yang lumrah. Mengingat politik identik dengan kepentingan. Oke, para manajer juga lupa menyampaikan kepada karyawan jika perubahan yang diusulkan masih dalam ranah nilai dan visi organisasi yang sebelumnya telah disepakati bersama. Kemudian, akibatnya, usulan perubahan tersebut gagal memberi inspirasi dan memotivasi karyawan untuk merubah perilakunya karena karyawan merasa bahwa para manajer mengingkari kesepakatan yang telah mereka buat.
apakah para manajer mempertimbangkan aspek emosi karyawan? Oke, jadi setiap karyawan secara emosional pasti akan terpengaruh ketika mendengar samar-samar akan terjadi perubahan organisasi. Akibatnya, meski perubahan itu sendiri belum terwujud, mereka mengekspresikan perasaannya dalam berbagai bentuk. Yang pertama, ada yang sekedar mengabaikan isu. Yang kedua, ada yang menyuarakan ketidaksetujuannya. Yang ketiga, ada yang bersiap-siap pindah kerja. Ada yang bersiap-siap resign. Nah, sebagai seorang manajer, bagaimana kita menghandle tiga respon dari karyawan ini? Nah, oke. Karena mengajukan ide-ide perubahan berbasiskan rasionalitas, seringkali para manajer justru lupa menyampaikan hal yang paling esensial, yaitu mindset atau budaya organisasi. Oke, nah, psikodinamika. Nah, jadi dalam batas-batas tertentu, karyawan pun sadar akan kondisi tersebut. Namun, ketika kondisi tersebut diungkapkan secara terbuka oleh manajer, justru kesadaran karyawan menyebabkan gangguan dinamika psikologis. Karyawan mulai sinis akan kemampuan para manajer, cemas, takut, dan ujung-ujungnya stres. Dampaknya langsung adalah semangat kerja dan kemampuan kerja karyawan yang mulai menurun. Nah, jadi teman-teman pasti merasakan ya, pasti merasakan bagaimana dampak daripada manajer itu terhadap kinerja karyawan. Nah, mungkin teman-teman punya pengalaman menjadi seorang karyawan atau punya bos gitu. Nah, jadi tidak kompetennya seorang leader atau seorang manajer itu menghandle hal-hal di bidang karyawan, itu membuat kita gak nyaman bekerja. Jadi, baik tidaknya bos kita itu menentukan kita nyaman bekerja atau tidak. Ya, nyaman bekerja atau tidak. Jadi sangat berpengaruh posisi manajer atau bos yang langsung berhubungan ke kita. Itu sangat berpengaruh. Oke, nah jadi manajer dituntut memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap dinamika psikologis karyawan. Kemudian, karyawan sosok yang memiliki kepentingan dan emosi, serta membutuhkan inspirasi dan motivasi untuk berubah, karena sebelumnya sudah tertanam lama sebuah mindset sebagai penuntut hidupnya. Jadi kegagalan seorang manajer dalam menangani persoalan-persoalan ini identik dengan kegagalan dalam memimpin perubahan. Oke. Nah, ada 7 proses perubahan individu. Tahap yang pertama adalah inkonsistensi. Nah, jadi inkonsistensi antara skema yang telah dibangun karyawan dengan kondisi real karena perubahan. Oke, jadi adanya gap ya. Adanya gap dengan sistem yang udah dibangun karyawan dengan kondisi real. Ke tahap kedua, karyawan mulai menunjukkan reaksi emosional terhadap inkonsistensi. Yang ketiga, karyawan mencoba menelusuri sebab-sebab terjadinya inkonsistensi. Tahap keempat, mengumpulkan informasi agar memahami apa sih sesungguhnya yang sedang terjadi. Tahap kelima, mulai mempertanyakan apakah yang telah dibangun sebelumnya dengan kondisi sekarang masih relevan.
Tahap ke-6, mencari tambahan informasi baru karena yang lama tidak lagi cocok dengan kondisi yang sedang berjalan. Tahap ke-7, terjadi perubahan skema dalam pengertian karyawan memahami bahwa skema yang telah dibangun sebelumnya dianggap tidak cocok lagi dengan kondisi saat ini. Oke, nah, jadi ada di sini Keltner dan Gross, emosi didefinisikan sebagai pola persepsi, pengalaman, fisiologis, tindakan, dan komunikasi yang bersifat episodik dan relatif jangka pendek dan bersumber pada kondisi biologis seseorang. Nah, oke. Jadi ini dampak daripada emosinya karyawan, yaitu loss of attachment, loss of structure, loss of control, loss of meaning, loss of future. Nah, jadi tahapan emosi ini yang pertama adalah penyangkalan, marah, menawar, depresi, penerimaan. Jadi ini model tahapan berdasarkan Freeman. Nah, untuk penyangkalan ini, apakah kita dapat mengabaikan perubahan ini? Dapatkah kita tetap melakukan seperti biasanya? Kalau jawabannya tidak, maka dia akan marah. Dapatkah kita mencegah perubahan ini? Jika jawabannya tidak, dia akan menawar. Dapatkah kita mengurangi akibat dari perubahan yang terjadi ini? Mungkin sedikit yang bisa dilakukan untuk mengurangi akibat perubahan, maka makin besar kemungkinannya tahap berikutnya yaitu depresi. Perubahan merupakan apa yang harus dilakukan. Perubahan apa yang harus dilakukan sehingga bisa tetap bertahan terus. Nah, kemudian penerimaan. Dengan melakukan perubahan tersebut, apakah eksistensi masih mungkin? Nah, dari sini sudah mulai melakukan adaptasi terhadap perubahan. Nah, jadi ini tahapan yang ini bukan hanya berlangsung pada proses perubahan organisasi. Nanti teman-teman juga bisa melihat di dalam perubahan kehidupan teman-teman sendiri, bisa teman lihat bahwa siapa yang speakernya hidup. Oke. Oke. Oke, nah, teman-teman bisa melihat ini nanti bahwa ini juga tahapan perubahan yang teman-teman temukan, nggak hanya di dalam organisasi juga, tapi di dalam kehidupan kita sendiri. Nah, kalau nanti kalian mengalami satu perubahan yang sangat mempengaruhi kehidupan, teman-teman akan melewati tahapan ini. Nah, seperti saya cerita sedikit, ketika saya kehilangan ibu saya pada tahun 2023 kemarin. Nah, pada saat itu ini saya alami ya. Saya alami proses ini. Jadi saya sangat kesusahan dengan proses duka ya, proses duka. Mungkin teman-teman ada yang mengalami ya. Saya sangat kesusahan dengan proses dengan adanya perubahan ya, dengan berpulangnya ibu saya, perubahan itu sangat susah saya terima gitu. Saya susah terima. Awalnya ketika saya masih di Taiwan saat itu, ketika saya menerima kabar, saya berusaha untuk melakukan penyangkalan gitu. Kemudian marah gitu. Saya tidak tahu marah sama siapa gitu. Tapi sepertinya marah terhadap diri sendiri kah, marah terhadap semuanya lah gitu.
Nah, ada masa juga, masa depresi saya pada saat itu, kemudian sekarang sudah masuk di tahap penerimaan. Nah, jadi itu, proses ya, proses yang bisa saya oke. Proses yang bisa saya bagikan gitu, bagaimana sebenarnya tahapan emosi kita ketika kita menghadapi, perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, jadi ini nggak hanya terjadi dalam suatu organisasi, tapi juga terjadi dalam kehidupan individu setiap orang. Ini. Nah, jadi ini sangat terkenal ya, sama seperti taksonomi Bloom, seperti apa kita menyerap informasi, pengetahuan, dan akhirnya menjadi wisdom. Ini juga bagaimana kita menyerap, bagaimana kita berproses dalam menghadapi perubahan. Nah, jadi perubahan itu tidak hanya perubahan dalam organisasi, tapi dalam perubahan individu. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya salah satu penelitian dari Gell pada tahun 2003. Dia mengatakan, berapa lama sih emosi itu berubah? Itu misalnya emosi dari sampai kita mulai daripada denial sampai kita sudah berdamai, sudah melakukan penerimaan. Ya, berapa lama sih? Gitu. Di sini dikatakan sampai 2 tahun ya, 24 bulan itu kan 2 tahun ya. Gitu. Jadi 19 sampai 24 bulan itu sekitar 2 tahun. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin mengalami perubahan dan lama dia baru seperti saya untuk, bisa menerima dengan lapang dada kepergian ibu saya. Nah, itu butuh waktu sekitar 2 tahun gitu. Jadi dari sini bisa kita lihat, ternyata kita nggak mengada-ada. Itu sudah dilakukan oleh penelitian dari Gell gitu. Nah itu ini ya, ini yang dilakukan penelitian ini bukanlah perubahan yang terjadi pada individu, tapi ini adalah perubahan yang terjadi pada perusahaan. Untuk perusahaan aja, maksudnya kan, untuk perubahan yang terjadi dalam perusahaan aja butuh 2 tahun ya. Butuh 2 tahun untuk masuk dalam tahap penerimaan. Apalagi lah kalau yang terjadi dalam perubahan individu seseorang. Misalnya jauh-jauh lah ya, amit-amit ya, misalnya ada duka, ada perceraian, ada kehilangan, gitu. Berapa lama kita masuk dalam tahap acceptance? Berapa lama kita masuk dalam tahap penerimaan? Nah, di sini kita lihat dulu dari denial itu adalah penolakan, kayaknya tidak berterima. Itu di persentase 1 sampai 6 bulan itu sekitar 60% ya, sekitar 60%. Ada memang orang yang langsung masuk ke tahap depresi, ada 10%, tapi tidak ada yang masuk dalam tahap acceptance. Jadi ada yang denial 60%, ada yang
marah, ada yang menawar. Kemudian pada bulan ke-7 dan 12, ini yang denial ini sudah menurun menjadi 22%, yang marah, anger, itu 55%, bargaining ini naik, ini juga naik. Di bulan ke-13 dan 18, tapi lihat belum ada di bulan 7 sampai 12 ini, belum ada yang tahap acceptance, penerimaan. Nah, di bulan 13 dan 18, yang denial 9%, yang anger tidak ada lagi, tapi bargaining 36, 45% itu depression. Oke. Nah, di bulan ke-19 24, nah sudah 72% dia di tahap penerimaan. Tapi jangan lupa di tahap denial itu masih ada 9%. Oke, nah jadi teman-teman sebagai manajer, jangan lupa masih ada 9% dari karyawan itu yang masih tahap denial. Nah, masih ada 9% yang masih tahap depresi. Gitu. Nah, jadi harus diperhatikan faktor emosi dalam manajemen perubahan. Nah, pengelolaan emosi akan lebih fleksibel, adaptif, dan memudahkan pengelolaan saling ketergantungan antara unit organisasi maupun antar individu. Nah, Hui pada tahun 2005 melakukan penelitian dengan memperkenalkan dua konsep organisasi berbasis emosi, yaitu keseimbangan emosional dan kapabilitas emosional. Nah, jangan lupa di zaman sekarang itu dengan adanya artificial intelligence, di mana banyak pekerjaan bisa dilakukan oleh komputer, manusia itu diharapkan mempunyai kemampuan emosional yang tinggi. Artinya apa? Kita harus mempunyai kontrol emosi yang tinggi. Kontrol emosi, pokoknya emotional intelligence, itulah yang dicari di era AI ini. Kalau menjadi manajer misalnya, di mana pekerjaan sudah banyak dilakukan oleh AI, dan si manajer ini emotional intelligence-nya tidak bagus. Artinya tidak bagus, misalnya mood-moodan. Jadi karyawan juga harus melihat moodnya bagus nggak hari ini. Kemudian dia suka dipuji, nggak suka menerima kritik. Kesalahan dari tim lain dibawa-bawa ke tim yang lain. Kemudian skill leadership-nya tidak baik. Gitu. Nah, coba bagaimana kita sebagai karyawan bekerja di bawah kepemimpinan manajer yang seperti itu, di mana emotional balancing-nya dan emotional capability-nya tidak baik. Gitu. Nah, jadi kita sekarang di zaman AI ini, selain kita tetap improve agar tidak ketinggalan zaman, kita juga harus tetap melatih emotional intelligence kita. Emotional intelligence. Bagaimana kita tetap tenang pada saat ada yang tidak
baik-baik aja. Bagaimana kita tetap stabil, misalnya dalam memimpin rapat, padahal ada masalah keluarga misalnya. Nah, jadi emotional intelligence itu sangat penting di zaman AI sekarang. Masalah dari rumah jangan dibawa ke kerjaan. Masalah dari kerjaan jangan dibawa ke rumah. Masalah anggota karyawan yang satu jangan dilimpahkan ke karyawan yang lain. Be emotionally capable. Gitu. Jadi teman-teman bisa melatih untuk mempunyai emotional balancing dan emotional capability. Oke, nah di sini ketika ada usulan perubahan, kesediaan menerima perubahan, ada empati positif, ada simpati positif. Nah, pembelajaran ada yang mencintai, ada yang otentik. Nah, kemudian kesediaan menerima perubahan ini dimobilisasi, terus ada harapan, terus menyenangkan, terus hasil perubahan. Nah, ini membangun kapabilitas emosi. Nah, coba lihat di sini. Apa yang unik di sini? Semuanya adalah yang positif, yang positif, yang positif, yang positif di sini. Nah, jadi yang positif. Jadi dalam melakukan perubahan itu diperlukan sikap yang positif. Nah, jadi maksudnya emosi kita itu harus yang positif. Nah, sangat banyak zaman sekarang itu karena interaksi manusia itu cenderung hanya lewat smartphone, hanya lewat internet. Jadi interaksi kita itu sesama kita bukan lagi face to face atau langsung. Jadi cenderung kita tidak memperhatikan emosi, empati, simpati gitu. Nah, jadi negativity maksudnya hal-hal negatif. Ada orang sangat positif orangnya, tapi ada juga orang yang sangat negatif. Begitu kita berteman sama dia, ngobrol 10 menit aja, yang keluar itu kata-kata negatif, komplain lah, marah lah, gitu. Itu bisa menyerap energi positif yang ada di kita. Itu bisa menyerap energi positif yang ada di kita. Nah, orang yang seperti itu akan kesusahan untuk diakomodasi dalam menerima perubahan. Nah, tapi coba kita berteman ngobrol dengan orang yang positif orangnya. Kita juga setelah selesai ngobrol, kita termotivasi, terinspirasi. Ya, jadi kita memang dibentuk dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dengan siapa kita berteman. Gitu. Nah, itu akan membentuk bagaimana emotional intelligence kita dibentuk. Oke, di sini paradigma tentang emosi. Ada paradigma baru, ada paradigma lama. Paradigma lama mengatakan bahwa emosi itu irasional. Nah, jadi emosi itu irasional, nggak rasional emosi kita itu. Nah, apalagi kalau orang jatuh cinta ya, keputusannya itu kadang tidak rasional. Nah, itu paradigma lama. Untuk paradigma baru, emosi berperan penting dan berkaitan dengan interpretasi serta mengarahkan tingkah, tindakan, dan motivasi. Untuk paradigma lama, fear dan stres mendominasi proses perubahan. Emosi identik dengan penolakan. Tapi di sini emosi itu memberikan insight yang baru. Yang lama emosi bersifat disfungsional, sementara yang baru mendorong perilaku individu. Nah,
manage emotional away. Artinya tekanlah emosi itu. Sementara di sini akui emosi dan tangani secara serius. Itu ya bedanya paradigma lama dan paradigma baru. Nah, dampak perubahan organisasi terhadap psikologisnya, ada yang menganggap tidak ada kontrak yang dilanggar, ada yang menganggap ada yang merasa tidak ada yang menganggap perlu perubahan organisasi, ada yang merasa perusahaan telah membuat pelanggaran serius terhadap psikologis. Nah, cara mengelola manusia SDM saat melakukan implementasi perubahan. Yang pertama, ciptakan iklim yang mendukung. Oke. Kemudian, olahlah resistensi karyawan. Bangun kembali energi karyawan dengan memotivasi. Membekali karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan, kelola kinerja, dorong karyawan agar mau mencoba cara kerja baru. Menerapkan perbaikan berkelanjutan, terus memastikan bahwa load pekerjaan itu dikelola secara efektif. Oke. Kita akhiri sampai di sini, kita istirahat 10 menit sebelum nanti kita melakukan diskusi akan topik yang dibawa oleh kelompok 1. Oke, kita istirahat 10 menit dulu. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, perkenalkan dulu, saya Muhammad Badarudin. Saya dari kelompok 2, mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan PowerPoint dari manajemen perubahan yang berjudul Analisis Perubahan PT Telkom Indonesia Tbk. Kelompok kami terdiri dari Hikmah Arfiti, Muhammad Albas, Muhammad Badarudin, saya sendiri, Nanang Supriyadi, Nur Hayati Aprilia Pertiwi, Nurul Arafah, Roro Ajeng Kusumaningrum, dan Sunanti. Baik, kita langsung saja ke presentasinya. Identitas dan latar belakang perusahaan akan disampaikan oleh Saudara Roro Ajeng. Silakan Roro Ajeng. Baik, Mas Badar, makasih. Untuk yang pertama ada identitas dan latar belakang perusahaan. Nama perusahaan adalah PT Telkom Indonesia Tbk atau yang biasa kita sebut dengan Telkom. Telkom sendiri itu perusahaan telekomunikasi dan teknologi digital terkemuka yang beroperasi di Indonesia sendiri. Terus sebagai badan usaha milik negara yaitu BUMN, Telkom itu memiliki struktur kepemilikan dengan 52,09% saham yang dimiliki oleh pemerintah dan 47,91% dimiliki oleh publik. Perusahaan ini juga tercatat di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Terus negara asalnya itu dari Indonesia sendiri, sektor industri seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu telekomunikasi dan teknologi digital. Sejarahnya itu didirikan pada tahun 1856 sebagai perusahaan telegraf oleh pemerintah kolonial Belanda. Telkom mengalami berbagai transformasi signifikan dalam sejarah panjangnya. Perusahaan mengalami nasionalisasi pada tahun 1961 setelah Indonesia merdeka dan kemudian memasuki era baru dengan privatisasi parsial pada tahun 1995 melalui initial public offering atau IPO di BAE dan NYSE. Langkah strategis ini menjadikan Telkom sebagai BUMN telekomunikasi pertama yang go public di Indonesia.
Informasi dasarnya itu ada jumlah karyawan yang berjumlah 24.000 karyawan, lalu produk utamanya yaitu layanan telekomunikasi tradisional, fixed line dan mobile, internet broadband, IndiHome untuk segmen rumah tangganya sendiri, lalu ada berbagai layanan digital meliputi fintech, digital content, dan digital advertising. Solusi dari ICT untuk korporasi dari pemerintahan, pendapatannya pada tahun 2021 itu sekitar 143,2 triliun. Dari Telkom sendiri mempunyai anak perusahaan yang utama yaitu Telkomsel yang bergerak di bidang operator seluler terbesar di Indonesia dengan basis pelanggan terbanyak. Lalu ada Telkommetra, fokus pada pengembangan layanan digital inovatif. Lalu yang terakhir yaitu ada Telkom Sigma, yaitu penyedia layanan teknologi informasi dan solusi bisnis digital. Slide selanjutnya dibawakan oleh Mas Albas. Baik, selanjutnya saya mempresentasikan deskripsi perubahan yang terjadi. Transformasi digital PT Telkom Indonesia Terbuka. PT Telkom Indonesia Terbuka telah mengalami transformasi komprehensif yang mencakup berbagai aspek perusahaan. Yang pertama itu perubahan strategis, yaitu Telkom melakukan reorientasi bisnis fundamental dari perusahaan yang sebelumnya berfokus pada layanan telekomunikasi tradisional menjadi perusahaan digital terintegrasi. Strategi perusahaan diubah untuk memperluas portofolio layanan digital yang memiliki pertumbuhan tinggi dan margin yang lebih besar seperti layanan cloud, IoT, big data analytics, dan solusi digital lainnya. Selanjutnya ada perubahan struktural. Untuk mengakomodasi arah bisnis baru, Telkom melakukan reorganisasi perusahaan yang signifikan. Perubahan ini termasuk pembentukan unit bisnis baru digital, penajaman fokus anak perusahaan, serta pengembangan struktur organisasi yang lebih fleksibel. Reorganisasi ini dirancang untuk meningkatkan kelincahan perusahaan dalam merespon perubahan pasar dan memanfaatkan peluang bisnis digital. Selanjutnya ada perubahan kultural. Telkom melaksanakan transformasi budaya organisasi yang menyeluruh untuk mendukung aspirasi digital perusahaan. Perubahan budaya difokuskan pada penguatan nilai-nilai inovasi, kelincahan, kolaborasi, dan orientasi pada konsumen. Perusahaan menerapkan cara kerja baru yang lebih gesit, mendorong eksperimentasi, dan mengembangkan toleransi terhadap kegagalan sebagai bagian dari proses inovasi. Selanjutnya ada perubahan teknologi, yaitu modernisasi infrastruktur teknologi menjadi komponen krusial dalam transformasi Telkom. Ini mencakup pengembangan infrastruktur jaringan generasi baru, adopsi cloud computing, dan implementasi otomatis, dan digitalisasi proses internal serta pengembangan kapabilitas digital baru seperti AI. Selanjutnya ini ada pemicu perubahan. Kita mulai dari yang pemicu eksternal ya. Penurunan pendapatan tradisional yang awalnya itu dari telepon dan SMS itu udah nggak laku. Lalu ada disrupsi digital global, yaitu industri telekomunikasi global mengalami disrupsi akibat kemajuan teknologi digital yang pesat dan perubahan model bisnis. Selanjutnya ada kompetisi OTT seperti WhatsApp, Telegram itu ya. Dilanjut ada pertumbuhan ekonomi digital Indonesia
mengalami pertumbuhan ekonomi digital yang akseleratif didukung penetrasi smartphone yang masif dan perubahan perilaku konsumen ke arah digital. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Indonesia aktif mendorong transformasi digital nasional melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung. Lalu dari faktor internalnya itu ada kebutuhan diversifikasi pendapatan. Telkom menyadari perlunya sumber pendapatan baru untuk menjamin pertumbuhan berkelanjutan di tengah penurunan bisnisnya yang tradisional itu tadi. Dilanjut kesadaran manajemen. Kepemimpinan Telkom memiliki kesadaran dan visi yang kuat mengenai urgensi transformasi digital. Selanjutnya adalah optimalisasi aset. Perusahaan perlu mengoptimalkan aset infrastruktur telekomunikasi yang substansial seperti menara, jaringan fiber optik, dan data center untuk mendukung layanan digital baru. Selanjutnya adalah waktu terjadinya perubahan. Fase inisiasi 2016, peluncuran program formal Digital Telkom 2020 yang menandai komitmen perusahaan untuk transformasi digital. Selanjutnya ada fase implementasi intensif 2016 sampai 2021. Periode di mana berbagai inisiatif transformasi dilaksanakan secara simultan, termasuk reorganisasi struktural, pengembangan kapabilitas digital, dan pergeseran budaya. Terakhir ada fase berkelanjutan, pengembangan berkelanjutan 2021 sampai sekarang ini ya. Program Digital Telkom Beyond 2020 yang melanjutkan dan memperdalam transformasi digital perusahaan. Lalu sifat perubahannya, transformasi yang dilakukan Telkom bersifat proaktif, bukan sekedar reaktif terhadap disrupsi yang terjadi. Perusahaan mengambil inisiatif untuk mengantisipasi perubahan landscape industri telekomunikasi global dan secara strategis mempromosikan diri sebagai pemain utama dalam ekosistem digital Indonesia. Pendekatan proaktif ini tercermin dalam investasi berkelanjutan pada teknologi baru, pengembangan talenta digital, dan inovasi model bisnis sebelum bisnis tradisional mengalami penurunan drastis. Baik, presentasi saya sampai di sini. Silahkan dilanjut kepada Kak Nurul. Halo Kak Nurul. Ya, baik. Presentasi selanjutnya akan selanjutkan yaitu ada model perubahan 8 langkah kotor. Langkah pertama ada membangun urgensi perubahan, di mana tujuannya untuk menyadarkan organisasi akan pentingnya perubahan. Penerapannya itu seperti manajemen Telkom melakukan sosialisasi tentang ancaman disrupsi bisnis telekomunikasi tradisional. Lalu ada menyajikan data penurunan pendapatan, layanan voice dan SMS trend, serta tren global telekomunikasi. Kemudian ada Direktur Utama Telkom periode 2016 sampai 2020, yaitu Alex J. Sinaga, secara aktif mengkomunikasikan urgensi transformasi digital. Kemudian ada langkah kedua, membangun koalisi pengarah. Tujuannya untuk membentuk tim yang kuat untuk mendukung perubahan. Penerapannya seperti pembentukan tim transformasi digital khusus lintas direktorat, ada perekrutan eksekutif dengan pengalaman digital dari luar perusahaan, kemudian ada pelibatan Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN dalam agenda transformasi. Langkah ketiga, ada mengembangkan visi dan strategi perubahan. Bertujuan untuk menyusun visi dan strategi yang jelas. Penerapannya di PT Telkom itu seperti Telkom mengembangkan visi to become a digital telecommunication company. Lalu ada strategi transformasi tertuang dalam program Digital Telkom 2020. Kemudian ada perumusan 5 pilar strategi digital.
Ada mengembangkan digital connectivity, digital platform, digital services, dan digital solution, serta meningkatkan kapabilitas digital. Langkah keempat, mengkomunikasikan visi perubahan, yaitu bertujuan menyebarkan visi perubahan ke seluruh organisasi. Dengan penerapannya program komunikasi intensif melalui berbagai channel perusahaan, ada town hall meeting regular oleh top management, kampanye internal, digital way untuk sosialisasi nilai dan praktek digital. Selanjutnya, langkah 5 yaitu memberdayakan karyawan untuk aksi perubahan, yang bertujuan untuk memberikan dukungan untuk implementasi perubahan, penerapannya seperti program pelatihan digital untuk seluruh level karyawan, implementasi digital amuba atau inkubator inovasi internal, peluncuran Indigo atau program akselerator startup, penerapan metodologi agile dalam pengembangan produk dan layanan. Kemudian ada langkah ke-6, menghasilkan kemenangan jangka pendek, yang bertujuan menampilkan hasil positif untuk membangun momentum. Lalu penerapannya itu seperti peluncuran dan pertumbuhan pesat IndiHome sebagai bisnis broadband fiber. Kemudian ada sukses transformasi Telkomsel dari layanan voice atau SMS ke data. Kemudian ada pengembangan ekosistem digital melalui akuisisi dan investasi di startup digital. Langkah ke-7 ada konsolidasi keberhasilan dan mempercepat perubahan. Tujuannya untuk mempercepat perubahan yang telah dimulai oleh PT Telkom. Penerapannya itu seperti reorganisasi perusahaan berdasarkan 4 segmen bisnis digital. Kemudian ada pembentukan dan penguatan Telkom Digital Services Division. Ada program divestasi bisnis non-inti untuk fokus pada pengembangan bisnis digital. Langkah ke-8, mengintegrasikan perubahan ke dalam budaya perusahaan dengan tujuan menyelaraskan perubahan dengan budaya organisasi. Penerapannya itu seperti implementasi nilai-nilai akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian ada pembaruan sistem penilaian kinerja dengan KPI digital, ada transformasi pola kerja dengan penerapan digital workplace, kemudian rekrutmen talent digital, dan program pengembangan digital mindset. Selanjutnya ada pemimpin perubahan dan perannya. Direktur utama sejak 2016 hingga kini yaitu berperan sebagai menetapkan visi dan memimpin langsung transformasi. Kemudian Board of Director menerjemahkan visi menjadi strategi per direktorat, Chief Digital Officer memimpin pengembangan kapabilitas digital perusahaan. Kemudian ada tim transformasi digital yang bertugas mengkoordinasikan dan memonitor, nggak kelihatan mas ketutupan, implementasi inisiatif transformasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Badarudin. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan analisis stakeholder dan komunikasi perubahan. Stakeholder yang terlibat atau terdampak ada 2, yaitu dari internal dan eksternal. Dari internal yaitu karyawan terutama yang bekerja di lini bisnis tradisional. Kemudian ada manajemen menengah dan supervisor, serikat pekerja, dan board of director dan komisaris. Kemudian dari eksternal yaitu pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas, investor publik, pelanggan atau retail dan korporasi, mitra bisnis dan vendor, kompetitor, dan regulator atau Kementerian Kominfo. Kemudian ada tingkat resistensi dan respon terhadap perubahan. Resistensi utamanya yaitu karyawan bisnis tradisional mengkhawatirkan relevansi peran mereka. Kemudian manajer menengah khawatir dengan perubahan struktur, kekuasaan, dan proses kerja. Terdapat penolakan terhadap budaya kerja baru yang lebih agil dan fleksibel. Kemudian hambatan birokrasi sebagai perusahaan BUMN. Kemudian untuk respon terhadap resistensi, yaitu program reskilling dan upskilling karyawan secara masif. Komunikasi transparan tentang dampak perubahan terhadap karyawan, program pensiun dini untuk karyawan yang tidak dapat beradaptasi, dan implementasi sistem reward untuk adopsi budaya digital.
Kemudian strategi komunikasi perubahan dan pelibatan stakeholder. Strategi komunikasinya yaitu penggunaan berbagai saluran komunikasi atau digital dan tradisional. Town hall, meeting reguler oleh direktur utama. Digital leadership forum untuk level manajerial. Kemudian newsletter mingguan, digital corner, dan platform digital internet point untuk berbagi informasi dan kolaborasi. Kemudian ada juga pelibatan stakeholder yang meliputi program digital Amuba untuk pelibatan karyawan dalam inovasi. Digital talent program untuk mengidentifikasi dan mengembangkan digital champion. Kemudian engagement dengan pemerintah melalui program digital government. Kemudian kolaborasi dengan ekosistem startup melalui Indigo Creative Nation. Kemudian yang terakhir dialog reguler dengan investor melalui quarterly investor briefing. Kemudian untuk selanjutnya tentang tantangan dan hambatan akan dilanjutkan oleh Saudara Nanang. Silakan Saudara Nanang. Nanang. Ada nggak? Nanang suaranya agak Mas dengar. Nanang Supriyadi. Ya, udah. Halo, ada nggak? Sudah ada Mas Nanang, silakan. Tantangan dan hambatan. Hambatan budaya dan struktural, teologis, dan sumber daya. Hambatan budaya ada mindset birokratis dan hierarkis sebagai BUMN. Terus ada budaya risk averse yang menghambat inovasi. Terus rendahnya toleransi terhadap kegagalan. Terus budaya silo antar departemen dan anak perusahaan. Hambatan struktural, struktur organisasi tradisional yang tidak mendukung agilitas. Proses pengambilan keputusan yang lambat. Kompleksitas koordinasi dengan berbagai anak perusahaan. Beban regulasi sebagai BUMN. Hambatan teologis ada legacy system yang sulit diintegrasikan dengan teknologi baru. Terus ada keterbatasan kapabilitas pengembangan software in-house. Terus ada gap kompetensi digital di kalangan karyawan. Terus ada kebutuhan investasi besar untuk memodernisasi infrastruktur. Di hambatan sumber daya, ada kesulitan merekrut dan mempertahankan talent digital berkualitas. Terus kompetensi dengan startup dan tech companies dalam hal talent. Alokasi sumber daya antar bisnis tradisional dan PS digital. Tekanan dari investor untuk ROI jangka pendek vs investasi transformasi jangka panjang. Dalam analisis penyebab resistensi atau kegagalannya, ada ketakutan akan kehilangan pekerjaan atau relevansi peran. Terus ada ketidakpastian tentang masa depan perusahaan dan industri. Conform zone di bisnis tradisional yang masih menghasilkan pendapatan stabil. Ketidakselarasan sistem reward dengan inisiatif transformasi digital. Kurangnya keterampilan digital di tingkat manajemen menengah. Dan tantangan pengembangan mindset entrepreneurial di lingkungan BUMN. Baik, lanjut. Baik, dalam strategi penanganan dan investasi akan dilanjutkan kepada Saudara Aprilia.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Bentar. Langkah-langkah manajerial yang diambil untuk mengatasi tantangan. Intervensi struktural. Telkom memperkuat kapasitas. Telkom melakukan perombakan struktural yaitu dengan reorganisasi menjadi struktur berbasis segmen bisnis digital pada tahun 2018. Pembentukan Digital Service Division sebagai pusat transformasi, implementasi struktur matriks untuk Project Basic Digital Initiative, lalu implikasi proses bisnis dan pengembalian keputusan. Yang kedua, intervensi SDM. Telkom memperkuat kapasitas SDM melalui program digital leadership untuk jajaran direksi dan senior manager. Program masif skilling untuk 24.000 lebih karyawan atau Telkom Digital Learning. Rekrutmen talent digital dari eksternal termasuk dari startup. Terus pembaruan sistem penilaian kinerja dan kompensasi berbasis digital skill. Yang ketiga, intervensi teknologi. Telkom menginvestasikan 25 triliun untuk modernisasi infrastruktur digital. Lalu implementasi arsitektur IT yang lebih modular dan secure, adopt cloud teknologi dan microservice, penerapan data analitik dan AI dalam operasional. Yang keempat, intervensi kultur. Telkom menyadari budaya organisasi adaptasi adalah kunci sukses. Jadi melalui program kultur hacking untuk mengubah cara kerja, lalu implementasi metodologi agile dan design thinking, digital workplace dan tool kolaborasi, lalu promosi entrepreneur melalui digital amoeba. Strategi transformasi Telkomsel menunjukkan efektivitas strategi. Strategi transformasi Telkomsel menunjukkan efektivitas dalam beberapa aspek, yaitu bukti efektivitas. Peningkatan kontribusi pendapatan dari layanan digital dari kurang 20% menjadi lebih 60% pada 2021. Lalu pertumbuhan signifikan pelanggan IndiHome dari 4 juta menjadi 8 juta lebih dalam 5 tahun. Telkomsel berhasil bertransformasi dari operator seluler menjadi perusahaan digital. Lalu berhasil membangun portofolio digital yang beragam melalui investasi strategi. Dan transformasi cara kerja dengan adopsi metodologi agile di banyak unit bisnis. Terus peningkatan kecepatan time to market untuk produk digital baru. Area yang masih perlu diperbaiki integrasi full scale antara anak perusahaan masih belum optimal. Lalu gap digital talent masih signifikan terutama di bidang khusus seperti AI dan data science. Beberapa bisnis digital baru belum mencapai skala yang diharapkan. Lalu kultur digital belum merata di seluruh level organisasi. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Arfi. Kak Arfi, silakan. Ya, terima kasih Kak Tiwi. Selanjutnya, ada evaluasi dan dampak dari perubahan. Berikut ukuran keberhasilan perubahan.
KPI atau KPI finansial atau Key Performance Indicator finansial merupakan ukuran kinerja utama yang digunakan untuk menilai kesehatan dan keberhasilan keuangan suatu organisasi atau bisnis. Dijelaskan bahwa pergeseran komposisi pendapatan mengalami peningkatan kontribusi bisnis digital dari kurang dari 20% pada tahun 2016 menjadi lebih dari 60% pada tahun 2021. Kemudian pertumbuhan pendapatan digital CAGR atau tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata mencapai lebih dari 15% untuk segmen digital pada tahun 2016 sampai dengan 2021. Kemudian peningkatan revenue per user dari layanan broadband dan digital. Kemudian ada KPI operasional mengalami peningkatan jumlah pelanggan IndiHome dari 4 juta pada tahun 2016 menjadi 8 juta plus pada tahun 2021. Jadi mengalami peningkatan kurang lebih 100% selama 5 tahun. Peningkatan trafik data Telkomsel sebesar 30-40%. Akselerasi time to market produk digital dari rata-rata 12 bulan menjadi 3-6 bulan. Peningkatan Net Promoter Score atau NPS untuk layanan digital. Kemudian ada KPI transformasional, presentasi karyawan dengan digital skills dari 15% menjadi 60% lebih. Jumlah inisiatif inovasi dan program digital Amoeba 20% project. Jumlah startup yang diinkubasi melalui Indigo 60 plus startups, kemudian implementasi metodologi Agile di lebih dari 50% unit bisnis. Kemudian ada dampak dari evaluasi dan dampak perubahan, terdapat dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendeknya yaitu peningkatan biaya operasional untuk investasi teknologi dan talent. Kemudian disruption pada proses bisnis selama masa transisi, ketidakpastian pada struktur organisasi dan peran, quick wins dari layanan digital baru seperti vintage dan content platform. Kemudian dampak jangka panjangnya yaitu posisi yang lebih sustainable dalam persaingan industri telekomunikasi dan digital, diversifikasi sumber pendapatan yang lebih resilient, peningkatan valuasi perusahaan dengan multiple yang lebih tinggi, kemudian transformasi mindset dan kultur perusahaan yang lebih inovatif dan agile, dan kontribusi signifikan pada ekosistem digital Indonesia. Kemudian slide selanjutnya. Kesimpulan mengenai hasil perubahan. Transformasi digital PT Telkom Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu kasus transformasi BUMN yang relatif sukses. Meskipun masih ongoing, perusahaan berhasil memulai pergeseran dari bisnis telekomunikasi tradisional menuju perusahaan digital terintegrasi dengan tetap mempertahankan posisi dominan di pasar. Kesuksesan utama terlihat dari pergeseran portofolio pendapatan dari dominasi telekomunikasi tradisional ke layanan digital. Kemudian pembentukan kapasitas digital baru melalui kombinasi pengembangan internal dan akuisisi strategis. Kemudian adaptasi struktur organisasi yang lebih sesuai untuk era digital dan inisiasi perubahan kultur dari birokrasi tradisional menuju budaya digital yang lebih agile. Namun, transportasi masih menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya yaitu ada kompleksitas integrasi ekosistem digital antar anak perusahaan, kompetisi yang semakin intensif dari pure digital players, kebutuhan untuk terus memelihara infrastruktur legacy sampai mengembangkan kemampuan digital.
Kemudian, tantangan untuk menyeimbangkan ekspektasi shareholder jangka pendek dengan investasi transformasi jangka panjang. Itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Sunanti. Terima kasih Kak Arfi. Selanjutnya ada kepemimpinan yang visioner dan konsisten sangat krusial, yaitu artinya transformasi digital membutuhkan visi jelas dari top manajemen. Transformasi digital tidak bisa dilakukan secara sporadis atau parsial. Diperlukan arah strategis yang jelas dari pimpinan tertinggi perusahaan. Selanjutnya ada kontinuitas kepemimpinan penting untuk menjaga momentum perubahan. Proses transformasi digital adalah proses jangka panjang yang memerlukan konsistensi strategi dan berkelanjutan kepemimpinan. Selanjutnya poin 2, ada transformasi digital adalah perjalanan bukan tujuan akhir. Maksudnya Telkom menyadari bahwa transformasi adalah proses berkelanjutan. Transformasi digital bukanlah proyek satu kali selesai. Perubahan teknologi, perilaku pelanggan dan kebutuhan pasar menentukan perusahaan untuk terus beradaptasi. Telkom memahami bahwa transformasi digital adalah perjalanan panjang yang memerlukan pembelajaran terus-menerus dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Selanjutnya, milestone dan quick wins penting untuk mempertahankan momentum agar proses transformasi tetap berjalan dan tidak kehilangan semangat di tengah jalan. Telkom menetapkan pencapaian jangka panjang, pencapaian jangka pendek atau quick win serta milestone yang terukur. Selanjutnya, poin 3 ada balance antara bisnis legacy dan digital. Bisnis telekomunikasi tradisional tetap penting sebagai sumber cash flow. Meskipun Telkom fokus pada pengembangan layanan digital, mereka tetap mempertahankan bisnis lama seperti layanan suara dan SMS karena masih menjadi sumber pendapatan stabil. Selanjutnya, perlu strategi yang jelas untuk migrasi bertahap dari bisnis lama ke baru, yaitu transisi dari bisnis lama ke bisnis baru tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba, dibutuhkan strategi yang sistematis, bertahap, dan terukur. Selanjutnya, poin 4, slap kabar. Bukan itu. Bukan. Sebelumnya. Nah, poin 4. Pentingnya ekosistem dan kolaborasi. Telkom tidak bisa bertransformasi sendiri, membutuhkan kemitraan strategis untuk membangun layanan digital yang kompleks seperti cloud computing, big data, dan artificial intelligence. Telkom tidak bisa bekerja sendiri. Pengembangan ekosistem digital melalui investasi dan inkubasi startup. Telkom juga aktif membangun ekosistem inovasi dengan berinvestasi di startup teknologi melalui unit usaha seperti MDI, Ventures, dan Telkomsel Innovation Center. Poin 5 selanjutnya ada transformasi, ada people transformation sama pentingnya dengan teknologi. Investasi di teknologi harus diimbangi dengan pengembangan sumber daya manusia. Teknologi tanpa manusia yang mampu mengelolanya hanya akan menjadi aset tidak berguna. Selanjutnya, perubahan budaya kerja membutuhkan waktu dan perhatian khusus. Transformasi digital juga menuntut perubahan budaya kerja dari yang birokratis dan kaku menjadi lebih kolaboratif, adaptatif, dan inovatif. Selanjutnya ada rekomendasi untuk perusahaan lain yang menghadapi perubahan serupa. Poin A, mulai dengan visi digital yang jelas. Seperti menentukan
apa perusahaan digital yang ingin dicapai. Contohnya model bisnis, teknologi, dan budaya kerjanya. Poin B, bentuk tim transformasi khusus dengan mandat kuat. Tim ini harus mendapat dukungan langsung dari CEO agar punya kekuatan eksekusi dan akses ke sumber daya strategis. Selanjutnya ada poin C, investasi pada digital upscaling secara masif, yaitu kembangkan mindset dan keterampilan digital di seluruh lapisan organisasi dan gabungkan pelatihan internal dengan rekrutmen strategis untuk menghadirkan talenta baru yang ahli dalam teknologi. Poin D, terapkan pendekatan portofolio untuk bisnis digital baru. Yaitu diversifikasi investasi ke berbagai inisiatif digital dengan kesadaran bahwa tidak semuanya akan berhasil. Selanjutnya, transformasi struktur organisasi untuk mendukung agilitas, yaitu evaluasi dan ubah struktur hierarki tradisional yang menghambat pengambilan keputusan, dan bentuk struktur kolaboratif lintas fungsi untuk mempercepat inovasi dan integrasi keahlian lintas bidang. Selanjutnya, ada bangun infrastruktur teknologi yang adaptif, yaitu desain sistem IT yang modular dan mudah diperluas sesuai kebutuhan, dan waspadai dampak technical debt, yaitu sistem lama yang menghambat integrasi dengan sistem baru. Contohnya itu Telkom melakukan modernisasi arsitektur IT dan migrasi ke cloud agar lebih efisien dan scalable. Selanjutnya, kelola ekspektasi stakeholder dengan komunikasi transparan. Edukasi bahwa transformasi digital membutuhkan waktu dan investasi jangka panjang, dan tetapkan milestone sebagai tolak ukur keberhasilan dan bukti progres yang dapat dilihat oleh seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, dorong budaya eksperimentasi dan toleransi terhadap kegagalan, yaitu terapkan metodologi Lean Startup dan Minimum Viable Product atau MVP agar produk digital bisa diuji dan dikembangkan secara iteratif. Dan jadikan kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran. Misalnya, ketika proyek LOT Telkom tidak mencapai target, mereka bisa mengevaluasi pendekatan dan meningkatkan kolaborasi dengan partner. Slide selanjutnya. Halo. Thank you. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Baik, dari kelompok 2 sudah selesai untuk presentasi analisis perubahan PT Telkom Indonesia Tbk. Kemudian selanjutnya jika ada pertanyaan silakan diajukan dari kelompok lain. Terima kasih. Untuk diskusinya kita buka 10 menit ya. Oke, kita buka untuk diskusi selama 10 menit. Ada yang mau bertanya silakan.
Oke, Nanik silahkan. Iya, itu saya mau tanya mengenai risiko dan mitigasi. Nah, risiko yang mungkin muncul dari perubahan komprehensif ini dan bagaimana cara menguranginya. Cara mengurangi risiko mitigasi. Silakan kelompok 2 dijawab pertanyaan dari Nanik. Ibu, saya mohon izin menjawab. Silakan Ageng. Untuk mengurangi resiko strategi mitigasi di PT Telkom Indonesia, satunya itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan ya. Terus untuk yang pertama itu ada diversifikasi layanan bisnis, terus ada penguatan keamanan cyber, ada manajemen resiko proaktif, terus ada transformasi organisasi yang adaptif juga, lalu ada pemantauan regulasi dan kepatuhan, terus ada cadangan infrastruktur dan recovery plan. Yang ketujuh itu ada melakukan kemitraan strategis. Apa perlu dikasih contoh resikonya gitu, Mbak Nani? Iya Mbak, kalau bisa, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Ya, dari resikonya misal ada penurunan bisnis tradisional yaitu voice atau SMS, itu bisa diversifikasikan dengan layanan digital. Lalu ada serangan cyber itu dengan sistem keamanan berlapis dan pelatihan SDM. Lalu semisal nih ada gangguan operasionalnya, ada bencana atau cyber attack, itu bisa dilakukan dengan data center cadangan dan disaster recovery plan. Apakah sudah cukup? Atau masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke ya, sepertinya kelas ini kan jam kedua ya. Jadi kita tutup aja, mana tahu masih ada yang mau mengikuti kelas jam ketiga ya. Baik, Bu. Oke. Terima kasih. Selamat istirahat ya. Nanti saya infokan untuk kelas pengganti pertemuan kita yang kemarin yang sempat tertunda. Ya, Bu. Oke, selamat berakhir pekan dan selamat melanjutkan aktivitas. Bye-bye. Bye-bye.